Salam sehat, salam perubahan. Bertemu lagi dengan saya Intan Gilam di channel kesayangan kalian Point News. Ahmad Sahroni, politisi dari Partai Nasdem, akhirnya dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI. Banyak yang menyebut bahwa pencopotan ini sebagai pembungkaman, namun publik justru bertanya, pembungkaman apa? Justru kami yang dibungkam oleh mulut arogansi seperti dia. Pernyataan Sahroni yang menyebut para pengkritik DPR sebagai mental tolol sedunia menjadi puncak gunung es dari wajah asli seorang wakil rakyat yang lebih sibuk menjaga gengsi kekuasaan daripada mendengar ceritaan konstituennya. Mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Aku dapat laporan dari wartawan bahwa tim Ahmad Syaroni udah bergerak untuk ke Pamulang. Pamulang itu asal aku di Tangerang Selatan, teman-teman. Jadi keluarga aku masih pada di Pamulang nih. Ahmad Syaroni, sampai kamu berani intimidasi keluarga aku atau ada intimidasi dari teman-teman di parlemen atau pemerintah Indonesia, aku habisin kalian. Ingat ya, aku bukan orang bodoh dan aku bukan orang miskin. Sampai kalian berani-berani mengganggu keluarga aku di Indonesia, akan aku cari support internasional, aku gulingkan kalian. Hati-hati kalian ya. Aku adalah lulusan hubungan internasional dan aku adalah business development yang sangat handal di dunia. Jadi untuk sekedar ngedapetin support dari dunia internasional nggak susah buat aku. Sahroni tak sekedar gagal menjaga marwah institusi, tapi telah menjadikan DPR sebagai panggung egonya, bukan wadah perjuangan publik. Publik tidak melupakan bahwa Sahroni ini bukan figur biasa. Ia naik dari kalangan menengah ke atas, membangun citra sebagai anak priok jadi elit dengan harta kekayaan yang mencurigakan. Bahkan alih-alih menjadi inspirasi, ia kerap tampil dengan gaya hidup jet set yang kontras dengan kesulitan rakyat yang katanya ia wakili. Yang kami butuhkan bukan wakil rakyat yang pamer jam tangan mewah saat rakyat kelaparan, ujar netizen dalam forum publik. Ketika rakyat menjadi soal BBM, korupsi, dan pelanggaran HAM, Sahroni sibuk menjawab lewat unggahan glamor dan pernyataan nyinyirnya. Selama menjabat di Komisi 3, Sahroni ini seringkali hadir dalam headline, tapi jarang membawa perubahan nyata dalam pengawasan terhadap aparat penegak hukum. Undang-undang KPK direvisi, Sahroni tidak bersikap tegas. Pasal karet ITE kembali digunakan, ia diam. Polisi brutal saat demo, komentar kosong. Lalu ketika rakyat marah dan meminta DPR dibubarkan karena frustasi, yang keluar dari mulutnya adalah, kalau kalian bubarin DPR, saya doakan semoga kalian tobat. Kalau tidak ya, mental kalian ya tolol sedunia. Pernyataan ini bukan sekedar arogansi, melainkan bentuk penghinaan intelektual terhadap demokrasi. Rakyat berhak kecewa, tapi Sahroni memilih meremehkan, bukan memahami. Pencopotan Sahroni bukanlah drama politik baru ya, itu adalah keputusan higienis menyelamatkan marwah parlemen dari wakil yang terlalu sering bicara tanpa kendali. Ya, alih-alih memperjuangkan keadilan hukum, ia lebih dikenal karena komentar sensasional dan ekspresi penuh superioritas terhadap publik. Dan ketika publik murka, ia lempar tanggung jawab, silakan maki-maki saya tidak peduli, tapi inilah masalahnya. Rakyat tidak butuh wakil yang tidak peduli, rakyat butuh yang hadir, yang mendengar. Sahroni mencoba membungkus gaya kasarnya sebagai ya kejujuran atau gaya anak priok, tapi rakyat tahu kejujuran tidak identik dengan arogansi. Saat dia duduk di Komisi 3, tugasnya adalah menyuarakan keresahan publik tentang hukum, mengawasi institusi yang sering menyalahgunakan kekuasaan, menjadi oposisi terhadap arogansi aparat, namun yang terjadi justru sebaliknya, ia justru menjadi bagian dari problem arogansi itu sendiri. Mungkin ini momentum terbaik bagi DPR untuk menunjukkan bahwa tidak semua kursi boleh diisi oleh politisi yang anti kritik, bahwa sikap merendahkan rakyat bukan hanya keliru, tapi berbahaya. Pemecatan Sahroni harus dibaca sebagai ya, pesan bahwa perwakilan rakyat tidak boleh menghina rakyat, bukti bahwa DPR tidak lagi bisa toleransi terhadap anggota yang mempermalukan institusi. Awal dari upaya pembersihan karakter di parlemen, Ahmad Sahroni telah menunjukkan bahwa jabatan tinggi dan gaya hidup mewah bukan jaminan empati. Dia tahu banyak, bicara banyak, tapi mendengar sangat sedikit. Dan dalam sistem demokrasi yang dibutuhkan bukan pemimpin yang banyak bicara, tapi yang mau mendengar. Pemecatan Ahmad Sahroni dari posisi Wakil Ketua Komisi 3 bukanlah kejutan. Justru jadi peringatan telak bahwa tidak semua orang pantas diberi mikrofon di ruang publik.
Selama ini, Saroni sibuk mencitrakan diri sebagai anak kampung yang sukses, tapi begitu mendapat kekuasaan, ia lupa pada jalan tanah yang dulu ia injak. Ia bicara dari atas panggung, bukan dari tengah rakyat. Ia menatap dari jendela gedung, bukan dari mata masyarakat. Saroni mengaku pernah susah, tapi pernyataan dan tindakannya menunjukkan ia lebih takut kehilangan jabatan daripada kehilangan kepercayaan rakyat. Dalam beberapa rapat Komisi 3, Sahroni kerap memposisikan diri seolah-olah pahlawan penegakan hukum. Namun ketika saatnya tiba untuk mengambil sikap, ia sering lebih banyak diam daripada berdiri. Ketika revisi KUHP disahkan dengan pasal-pasal bermasalah, Sahroni tak bersuara saat KPK dilemahkan. Kemudian ia tak pasang badan. Ketika ada penganiayaan terhadap mahasiswa oleh polisi, ia tidak jadi tameng, namun saat dikritik oleh rakyat, ia pasang badan. Tapi untuk menyerang balik bukan mendengar, Sahroni mungkin jago ya berdebat di depan kamera, tapi rakyat tak butuh retorika. Kami butuh keberpihakan dan itu tidak kami dapat darinya. Fraksi Nasdem boleh berdalih, ini rotasi biasa, tapi publik tahu ini bentuk tanggung jawab politik karena jika partai tak bertindak, maka citranya akan ikut tercoreng oleh wakil yang tidak layak. Sahroni tidak dipecat karena terlalu keras mengkritik pemerintah, ia dipecat karena terlalu keras menghina rakyat dan ketika rakyat tak lagi merasa diwakili, maka pemecatan bukanlah akhir, tapi permulaan dari pembersihan besar-besaran. DPR tak boleh jadi tempat bagi orang yang lupa dari mana mereka berasal. Kritik boleh tajam, tapi tidak boleh menghina. Suara boleh keras, tapi bukan untuk membungkam publik. Dan Sahroni, dengan segala kata-kata tajamnya, rakyat akhirnya merasakan tajamnya konsekuensi.